wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak, wali santri, santri-santri pada Nusa di Padukuhan Sakit Macam Aceh yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Anwar. Saya hormati sahabat-sahabat tamu undangan, santri-santri yang akan menjalani ujian kenaikan tingkat. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan beliau kita bisa menuju ke alam pencerahan, yakni dunia Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan beberapa materi-materi, paparan-paparan terkait perjalanan pesantren, perjalanan santri-santri pada Nusa Padukuhan Macam Putih yang sudah beberapa tahun berlatih dan pada kali ini akan melaksanakan ujian kenaikan tingkat. Bapak-bapak, wali santri, sahabat-sahabat sekalian, santri-santri pada Nusa yang saya hormati, perlu diketahui bahwa pesantren Rodotul Anwar berada di Buruk Sari sejak tahun 2017. Pada tahun 2016 kita mengawali dengan babat alas di 2016 dan 2017 kita mulai pendidikan PPI, majelis taklim, juga kegiatan-kegiatan sholawatan, latihan-latihan pencak silat, dan juga ada beberapa santri yang sudah menetap itu konsentrasi hafalan Quran dan mohon doanya bapak-bapak wali santri agar supaya proses perjalanan dari unit-unit kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada satu aral yang melintang di depan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak wali santri yang saya hormati, bahwa sejarah perjalanan dari santri-santri Pondok Rodotul Anwar mulai dari santri PPG hingga ke santri tahfidz Quran, itu mulai dari anak-anak kelas PAUD, anak-anak kelas SD, dan yang ngaji dunia ada yang dari tingkat SMP dan juga SMA dan dari perguruan tinggi. Jadi ada 4 santri mahasiswa yang memang juga konsentrasi ngaji hafalan Quran dan pendalaman kitab kuning. Untuk itu berharap mohon doa restu bapak-bapak sekalian supaya nanti santri-santri yang konsentrasi ingin memperdalam ilmu agama, juga memperdalam ilmu bela diri, bisa istiqomah juga karena mendapatkan ridho dari wali santri. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak yang saya hormati, santri-santri,
dari proses perjalanan untuk menempuh kenaikan tingkat di Padanusa ada kurikulumnya. Jadi kurikulum ini mengacu kepada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Padanusa Pusat, yang mana kurikulum ini mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ada, mulai dari sabuk putih 1 semester, sabuk kuning 1 semester. Setelah sabuk kuning meningkat ke sabuk merah, nanti ada 1 semester. Juga langsung ke sabuk coklat, sabuk biru, dan nanti yang paling tinggi adalah sabuk hitam. Cuma tanda-tanda dari santri-santri kenaikan tingkat itu ditandai dengan namanya ujian kenaikan tingkat atau UKT yang pada masyarakat santri di Padanusa pada umumnya. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, pencak silat di Indonesia ada berbagai macam aliran pencak silat. Kalau di Padanusa, istilah anggota itu panggilannya adalah santri Padanusa. Tetapi kalau di perguruan pencak yang lain, istilahnya ada yang dipanggil warga, terus ada juga yang anggota. Kadang-kala di masyarakat umum juga menyampaikan, sudah warga apa belum? Kalau belum, nggak boleh macam-macam pakai seragam besaran pencak silat ini, seperti itu. Tetapi kalau di Padanusa ada istilahnya adalah santri Padanusa. Jadi calon santri memang yang belum mengikuti ujian kenaikan tingkat. Jadi belum diperkenankan untuk memakai kostum Padanusa. Tetapi kalau sudah kita baiat menjadi santri Padanusa, maka santri tersebut sudah diperkenankan untuk memakai kostum Padanusa. Seperti yang putra-putra bapak sekalian pada kali ini sudah menempuh 2 tingkat. Jadi tingkat tahun kemarin tingkat putih, yang tahun ini menaik ke tingkat kuning. Nanti di awal Februari santri-santri putra-putra panjenengan akan menempuh sabuk merah, dan selanjutnya nanti berjenjang secara semester. Nah, dari proses perjalanan ini tentu tidak semudah yang dibayangkan, tetapi melalui proses, melalui mekanisme, melalui kurikulum. Jadi ada beberapa kurikulum yang harus ditempuh. Yang pertama adalah santri-santri ini harus mampu dan hafal terkait tentang ajaran-ajaran syariat Islam untuk kita yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Jadi surat-surat pendek, hafal lafaz-lafaz dalam sholat, juga wirid. Nah, sebelum untuk mencapai menempuh ujian, ada yang namanya suluk. Suluk itu dalam arti kata menempuh jalan menuju Allah. Dari budaya di Padanusa yang kita kembangkan di Padepokan Sarkup Macan Putih, kalau santri-santri sedang suluan, artinya santri ini sedang menjalani proses tirakatan, tinggal di pondok, puasa, wirid, sholat 5 waktu wajib. Tetapi kadang-kala ketika di luar, subuh belum lior. Nah, seperti itu. Nanti kalau bapak-bapak yang anak-anaknya agak lior diingatkan kembali, agar supaya amalan-amalan yang sudah saya sampaikan, sudah saya ijazahkan kepada santri-santri ini tetap dihafalkan dan dipahami dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari.
mulai dari suluk, sabta drama, dari amalan-amalan puasa padang hati, amalan-amalan puasa pager goib, amalan-amalan puasa kekebalan, kanuragan, tenaga dalam, dan beberapa setiap akan naik tingkat akan ada suluk, akan ada puasa, akan ada wirid, dan juga harus hafal jurus-jurus yang sudah ditetapkan, sudah ditulis dalam kurikulum. Di Sabuk Kuning kemarin santri-santri sudah menghafal ada 20 jurus, dan di Sabuk Kuning ini minimal 50 jurus. Dan alhamdulillah santri-santri saya lihat kemarin ada sekitar hampir 70 jurus. Alhamdulillah. Nanti di Sabuk Merah juga begitu, terus meningkat sampai Sabuk Hitam. Nah, nanti setelah di atas merah, mohon izin kepada bapak-bapak santri, jadi adik-adik ini sudah kami baiat, kami misalkan untuk menjadi asisten pelatih yang akan saya tugaskan ke melatih di sekolah-sekolah, di SMK, di SMA, di sanawiyah, di SMP negeri maupun swasta maupun di sekolah-sekolah SD. Kami sudah berbincangkan dengan dinas pendidikan, dan insya Allah saya mengajarkan ilmu-ilmu bela diri ke santri-santri ini tidak hanya sebatas mengajarkan untuk pribadi, tetapi saya menyampaikan bahwa yang saya latih ini nanti akan menjadi pelatih. Jadi akan mengembangkan terus ke beberapa di lembaga pendidikan. Mohon doa restunya dari bapak-bapak sekalian agar supaya santri-santri yang sedang mendalami ilmu pencaksilat ini bisa dimotivasi, bisa istiqomah, serius untuk memperdalam. Dan dalam proses perjalanan itu juga tidak kami menekan biaya-biaya anggaran yang begitu banyak atau mahal, tetapi silakan berunding sendiri kebutuhan sampean sendiri. Jadi tidak ada tekanan dari kami, dan ujian pun santri-santri diuji tidak saya sendiri yang uji, tetapi saya panggilkan dari padepokan lain. Di padepokan kita Sabuk Macan Putih itu salah satu padepokan di Pagarusa yang memang sudah terdata di pusat, juga sudah mempunyai anggota KTA nasional yang menguji sejauh mana kemampuan di dalam berlatih berbulan-bulan berhari-hari, kadang-kala pulangnya tengah malam, kadang-kala sampai malam, sampai pagi, kadang-kala nggak pulang. Nah itu insya Allah santri-santri sedang proses belajar pendalaman jurus-jurus tersebut. Dan juga nanti tengah malam setelah selesai diuji untuk uji jurus dan uji mental di seputaran pondok, nanti tengah malam akan kita laksanakan taubatan, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat witir. Dan alhamdulillah dari santri sudah ada kostum dari kita untuk sementara ini pakai kaos, nanti ditaruh di depan kostum yang untuk seragam bela dirinya sudah kita siapkan. Allahumma nawwir qulubana bil iman wa tawwirna wa wasi' anfusana Allahumma ij'alna wa awladana wa tarabana wa tarabana wa sallallahu Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa dhunubina
وعلى سيدنا وشيخنا ومشايخنا ورجال أستاذنا ومسلمنا ورجال المؤمنين. Ujian kenaikan tingkat pada nanti pada lusa, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Bagi saya mungkin sekian cara untuk mendapat arahan kata Allah. Saya maksud ya banyak usia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kota Rusa apa? Pendekar. Makan bisa. Diregi. Allahumma shalli ala